terima kasih yang sampaikan kepada Bu dosen sudah memberikan eh, waktu kepada Tiang untuk melaksanakan perteaching pada hari ini, Ki. Ya, kembali lagi begitu anak-anak kelas 7 yang hadir pada hari ini sudah sesuai dengan jadwal pembelajarannya pada hari ini. Yang sampaikan juga terima kasih dulu ini kepada anak-anak yang sudah standby nunggu dari tadi. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, Pak. Baik, Ya, Pak. Baik, Baik. Pak. Awi Baik, kenal Pak. Mas tuh semoga kita selalu damai, bahagia selalu dan sehat, ya. Nah, begitu Amin. juga ini anak-anak karena pada hari ini pembelajaran agama Hindu sudah pasti. Semua kegiatan kita juga tidak lupa mengucapkan apa? Itu salam, ya. Makanya perlulah di sini kita sebagai umat yang beragama, mari kita sama mengucapkan salam apa namanya? Salam agama Hindu sesuai dengan kita ucapkan Om Swastiastu. Om Om Swastiastu. Om Swastiastu. Swastiastu. Saya mau bagi nam astu namo sidam Om Sidirastu Tat Astu Swahe. Nah, hal-hal nikilah perlu kita sampaikan setiap pertemuan baik sama teman juga begitu sesama keluarga dan sebagainya. Apalagi di dalam proses pembelajaran seperti niki. Nah, karena pembelajaran kita akan lakukan, tentunya kita sudah tahu siapa yang punya pengetahuan itu. Memang Bapak hanya menyampaikan kepada kalian semua, tetapi tidak lupa juga kita sebagai orang yang beragama yang mempunyai keyakinan tersendiri pasti ada yang bukan. Mari kita mengucapkan doa, yaitu Saraswati Astaus. Silahkan nanti dipimpin salah satu temannya seperti yang minta ini, ya, wakil ketua kelasnya seperti Dewa Gede, Larisang Dewa Gede, silahkan. Mohon Dewa Gede ini untuk memimpin doa Saraswati, silahkan. Oh, oke Pak Guru. Oke, teman-teman sekalian, mari sebelum kita melakukan pembelajaran, kita mengucapkan mantra Saraswati Puja yang awali. Om Saraswati Namastubhyam Maradeka Marupini Sidarambam Karisyami Sidir Bawantu Meksada. Ya, terima kasih Ada Bapak Pak Guru? sampaikan pada Dewa Gede sudah apa namanya bukan memimpin teman-teman untuk berdoa juga kalian sudah supaya apa tidak talpa kering guru WCC gitu. Wah, pada kesempatan ini Bapak ingin menyampaikan materi yang akan diberikan khususnya sekarang itu tentang materi kitab suci Weda yang tepatnya lebih itu Upaweda. Nah, niki Upaweda adalah kalau kita perhatikan di sini, ya, kembali lagi eh, ke dalam apa namanya pembelajaran terdahulu juga karena Bapak juga menggunakan niki ada slide yang sudah tentu pasti nanti akan ada hal-hal ini supaya paham, ya. Nah, niki pertama kita siapa sih? Tuhan itu dulu baru akan masuk yang kita miliki supaya tidak terlalu panjang. Nah, perlu juga di sini seperti tadi yang Bapak sampaikan Om Swastiastu pasti jawabannya juga apa artinya sebagai kita damai selalu, ya. Nah, Niki bagaimana caranya hal-hal ini supaya kita selalu dalam kondisi bahagia selalu. Nah, Niki juga di samping itu juga karena kita mencari sesuatu pasti tentu mempunyai tujuan. Begitu juga di dalam proses pembelajaran pada hari ini kita mempunyai tujuan tersendiri. Nah, yang jelas tujuan pertama di pembelajaran ini bagaimana kita mengamati sloka, ya, menawa Dharma Sastra mungkin dikatakan terlalu wayah tapi tidak karena ini sumbernya yang benar. Menawa Dharma Sastra sloka
Ya, 10 adiaya 2 itu peserta didik mampu memahami pengertian Upaweda. Apa sih Upaweda itu? Nanti kita lanjutkan. Ya, sedangkan tujuan pembelajaran kedua dengan berdiskusi akan kalian mampu memahami bagian-bagian Upaweda. Apa saja sih bagian Upaweda itu? Nah, itu yang dimaksudkan, Ge. Jadi, supaya kita lebih semangat di dalam mempelajari Weda, bagaimana perlu di sini Bapak menyampaikan bagaimana supaya kita selalu semangat. Nah, Bapak ingin menyampaikan sedikit ya tentang yel-yelnya misalnya ya. Niki yel-yelnya Bapak sampaikan Hindu. Ekam Jayati jawabannya nanti anak-anak jawab Jaya, Jaya, Jaya. Yes, dengan mengepalkan tangan. Ya, kita mulai ya. Bapak sampaikan Hindu, Satyam, Ekam Jayati. Jaya, 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 Jaya. jaya, 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 Jaya. jaya, Yes. jaya. Ulangi lagi sekali. Hindu Satyam Ekam Jayate. Jaya, 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 jaya. Jaya. Ya, Yes. Yes. itu tujuannya kita juga salah satu bagaimana kita supaya Hindu itu selalu jaya dengan mempelajari ajaran-ajaran suci. Nah, di sini juga perlu dari mana sih datangnya Weda, Upaweda yang akan kita bicarakan perlu kita. Ini peta konsep Bapak sampaikan Weda itu semana, yang mana dan bagaimana. Nah, nikilah Upaweda itu datangnya dari Weda. Weda yang mempunyai cabang, mempunyai akaki dulu itu Semerti dan Seruti. Dari Seruti ya ada yang melahirkan Brahmana, Mantram, Brahmana, Upanishad dan sebagainya. Ada kan catur Weda. Sedangkan Semertinya ada Upaweda dan Wedanga. Apalagi ya hal-hal itu sudah pernah disampaikan ya di SD dan sebagainya. Nah, seperti kita atau kalian lihat yang warna ungu inilah sekarang. Jadi tujuan materi kita tentang Upaweda yang di dalamnya ada Itiasa, Purana, Astrasasa, Gandharweda, Ayurweda, Kama Sutra, dan agama begitu juga. Nah, ini perlu kita pahami karena apa? Tidak terlepas jalurnya kemana supaya dia tidak lepas atau lepas dari ikatannya. Nah, hal-hal ini yang perlu. Makanya sekarang kita akan tadi sudah tentang Upaweda. Nah, sekarang apa sih? Ya, wah, Upaweda. What is meant by Upaweda? Kata orang sana perlu. Mungkin ada yang tahu apa what is meant Upaweda artinya anak-anak? Ada yang tahu bahasa sana? Nggak tahu. Wah, tidak tahu ya, Niki. Ya, Apa karena dia ini pengertian bahasa dari Upaweda? sana bahasa. Ya, tetangga sebelah Pengertian apa itu Upaweda. 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 Nah, supaya lebih jelasnya, apa yang disampaikan tadi Menawa Dharma Sastra Adi ayat 2 Sloka 10, Niki perlu tolong didengarkan. Bapak ingin nembangkan sedikit tentang sloka berikut. Srutiastu wido Dharma sastram tuai Smarati sarvata sewa Mimam syudabhyam Dharma kinirbahu. Nah, itu seperti itu kata mengucapkan. Nah, ini yang artinya apa sih sebenarnya? Kalau kita pahami, ya artinya yang dimaksud dengan Sruti itu adalah Weda dan dengan Semerti adalah juga Dharma Sastra. Nah, keduanya ini memang kalau kita sebagai umat Hindu pasti akan meyakini kebenarannya, tidak diragukan lagi. Nah, begitulah sebenarnya kalau kita pahami sesuai dengan Sloka 10 ayat 2 Menawa Dharma Sastra. Nah, kembali kita sekarang ya dalam hal-hal ini bagaimana selanjutnya tentang pengertian Upaweda perlu kita pahami dan baca ya ini Bapak sudah unggah ya share tentang apa sih kata Upaweda itu berasal dari apa dan bagaimana belah ini kata Upaweda berasal dari bahasa Sanskrit. Upa Weda terdiri atas dua kata, yaitu upa yang artinya dekat dan Weda artinya pengetahuan suci atau kitab suci. Jadi secara etimologi, secara suku kata itu atau perbedaan katanya artinya itu
dekat dengan pengetahuan suci. Nah, disinilah tugas kita sebagai umat yang beragama mendekatkan diri dengan pengetahuan tentang suci. Karena apa? Kembali lagi supaya bisa mencapai tujuan tertinggi moksatan jagat kita ya ca iti dharma begitu maksudnya, oke? Jadi supaya kembali lagi hal-hal ini. Nah, bagian-bagiannya sekarang tadi sudah kita bicarakan ya tentang upaweda. Nah, bagi bagiannya mana sih sekarang? Nah, perlu kita pahami ya. Bagian dari upaweda itu satu, itiasa ya. Ramayana sebenarnya di sini ada dua itu Ramayana dan Mahabharata. Ada Arta Sastra, ada Ayurveda, Gandhara Weda, ya. Begitu Kama Sutra agama, ya. Di sini juga ada. Nah, karena bagian-bagiannya itu sendiri harus kita pahami juga bagaimana sih kedudukan Weda itu sendiri, ya. Upaweda itu di dalam wah, Kudikasi Weda. Nah, kembali lagi. Di sini tadi sudah disampaikan di depan, ada sekarang tolong dipahami. Ini dulu dipahami tentang Kudikasi Weda, bahkan Wedangka itu ada di mana. Oh, ternyata Wedangga itu ada punya semeton, punya teman namanya Wedangga, Upaweda. Wedangga dan Upawedo, ibu yang namanya apa? Oh, Semerti, mempunyai semeton saudara namanya Seruti. Inilah orang tuanya Weda. Sedangkan eh, yang lain di sini bagiannya sudah tadi Ityasa, Purana, Artasasa, Ayurveda dan sebagainya. Nah, ini yang perlu kita pahami supaya kita tidak bingung bagaimana sih. Kan begitu anak-anak tahu nggak? Tadi sudah Pak Weda bagaimana dan bagaimana. Nah, sekarang gimana cara mengimplementasikan di masyarakat? Ada nggak yang tahu dalam kehidupan kita sehari-hari tentang tadi yang disampaikan itu? Ada nggak yang mengetahui atau gimana cara mengaplikasikan? Ya, coba apa tanya dulu oleh Niki Made Sucitra supaya jangan main-main aja noleh sana sini. Niki Made Sucitra bagaimana? Misalnya kayak ini apa namanya aplikasinya ajar rupa WD di dalam kehidupan sehari-hari supaya tujuannya bisa masuk mencapai moksa. Bisa nggak? Kira ada yang bisa paham? Kalau tidak ada, mari kita ikuti bersama-sama. Ada video yang harus kita yang harus kita tonton bersama. Setelah tonton dipahami, direnungkan, diresapi, baru dianalisa. Itu supaya apa? Kita bisa membawa kehidupan ini di dalam hidup diri kita sendiri. Untuk itu, mari kita uh, videonya di apa namanya? Kita ini kok nggak bisa. Uh, Pak Guru. Halo? Saya Ini? boleh jawab Pak Guru. Oh ya, coba Gusti Putu Wisma. Ya. Kalau di Mahabharata itu, kalau menurut saya, Pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bentar. Ampuran Niki. Mohon maaf ini karena videonya bermasalah ngambek nggak mau apa namanya mau tampil ini. Tunggu dulu sebentar ini. Bapak masih apa namanya videonya biar biar ini dulu apa namanya biar bisa uh, diputar. Tunggu sebentar karena Niki ada masalah ya kembali Pak lagi ya. Guru, Karena sesuatunya pasti tidak terlepas dari masalah, apalagi kita mempunyai ikatan ke saya pernah Jadi, nonton di TV-nya Pak Guru. oke. Nah, Niki Itihasa ya. Nah, sebentar dulu. kalau kita berbicara tentang kitab Itihasa, Ya. Nah, Niki ya, karena videonya masih kita buka pelan-pelan karena perlu eh, perlu kita hal-hal ini supaya jangan ada masalah. Makanya eh, Niki ya Bapak sedang carikan dulu videonya supaya jangan ada ini ampurang banget Niki dulu bagi apa namanya supaya tidak ada masalah.
Iya, di sini videonya. Astaga, mana sih dia? Ampurang banget dulu ini karena videonya bermasalah ini. Semestinya dia ada apa namanya? uh, videonya sebentar Niki. Sebentar aja Niki. Pasti uh, uh, bisa pelan-pelan Niki. Ah, ternyata ampurang banget Niki di videonya ada permasalahan Niki. Untuk anak-anak semestinya videonya tadi ah, emang tadi langsung di-share. Enggak dong di sini. Sudah kelihatan? Udah, Ya, sebentar. Pak. tapi dia Ya, ini videonya. Mari kita amankan. Ya, silahkan ya. Berjumpa kembali dengan kami. Saya Sadu. Saya ini dalam pembelajaran pendidikan agama Hindu dan budi pekerti. Pak. diam Pak Guru. Nah, videonya Pak Ya, Guru. belum mau jalan videonya, Pak. Belum ada berputar videonya. Videonya macet, Pak. Ya, bagaimana Bu? Videonya macet. Oh, macetnya. Bahasa Sanskerta terdiri dari kata upa dan weda. Upa berarti dekat dan weda artinya pengetahuan suci. Bagaimana yang lain? Bisa dengar? Sudah, Ya, Pak. Pak Guru. Ya? Sudah terdengar, Pak. Dekat dengan pengetahuan suci. Videonya diam Pak Guru. Upa weda Dengar tapi diam. bagian dari pustaka Sweda, yaitu pada bagian semerti. Secara garis besar, Weda dibagi menjadi dua, yaitu Weda Seruti dan Weda Semerti. Weda Seruti terbagi atas tiga komponen. Satu, kitab mantra. Dua, kitab Brahmana. Dan tiga, kitab Upanishad. Kitab mantra terdiri atas Rigveda, Yajurveda, Samaveda, Atharva Weda. Weda Semerti terdiri atas satu, kitab Wedanga. Dua, kitab Upaweda. Kitab Upaweda terdiri atas Itihasa, Purana, Arta Sastra, Ayurveda, Gandharva Weda, Kama Sutra, dan Agama. Kitab Itihasa. Kitab Itihasa adalah kitab yang memuat tentang cerita-cerita kepahlawanan di masa lampau yang terdiri dari dua kitab, yaitu Ramayana dan Mahabharata. Kitab Ramayana. Kitab Ramayana disusun oleh Maharsi Walmiki. Kitab Ramayana terdiri dari 7 bagian yang disebut dengan Sabda Kanda. Kitab ini menceritakan tentang seorang pangeran bernama Ram yang diyakini sebagai awatara dari Dewa Wisnu. Kitab Mahabharata. Kitab Mahabharata disusun oleh Maharsi Vyasa. Kisah Mahabharata menceritakan tentang peperangan antara Panca Pandawa dan para Korawa. Pada kisah Mahabharata terdapat tokoh Krishna
yang juga diyakini sebagai awatara Wisnu. Kitab Purana. Kitab Purana berisikan tentang cerita-cerita sejarah zaman kuno dan juga memuat cerita-cerita awatara dan permulaan penciptaan alam semesta. Kitab Arthasastra berisi ilmu pemerintahan dan ilmu politik yang ditulis oleh Maharsi Kautilya. Kitab Ayurveda adalah salah satu cabang Weda yang berisi tentang ilmu kesehatan dan kedokteran, baik kesehatan jasmani maupun rohani. Kitab Kama Sutra. Kitab ini menguraikan tentang hal yang berkaitan dengan rasa indah, asmara, dan seni. Kitab ini ditulis oleh Bhagawan Watsyayana. Selanjutnya adalah Kitab Gandharwa Weda. Kitab ini merupakan cabang Weda yang berisi tentang ilmu seni dan budaya yang sangat erat kaitannya dengan Samaweda. Demikian materi pendidikan agama Hindu. Ya, Niko, tadi supaya kita lebih fokus dan bagaimana untuk memahami ajaran Upaweda tadi, video yang tadi itu sebagai landasan kita. Bagaimana apa itu Weda, Upaweda dan bagian-bagian itu sudah di dalam video tadi ditayangkan. Selanjutnya nanti bagaimana sih selanjutnya? Nah, ini perlu juga kita pahami. Perlu kita pahami sedikit tadi ya. Ini setelah petunjuk Bapak sampaikan petunjuk ini. Setelah memperhatikan serta mengamati pemaparan yang Bapak sampaikan tadi dalam bentuk PowerPoint, begitu ya video pembelajaran ya yang hari ini, sehingga kalian nanti bisa satu ya petunjuk yang Bapak berikan membuat kelompok diskusi yang terdiri dari 4 sampai 5 orang niki ya. Sesuaikan dengan jumlah kelompoknya orang teman-teman kalian. Diskusi kelompok tentang apa sih yang mau didiskusikan? Tentang implementasi ajaran Upaweda dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana sih ajaran Upaweda? Nah, itu. Sedangkan setelah didiskusikan kelompok, baru salah satu seorang anggota kelompoknya mempresentasikan hasil diskusinya. Baru nanti akan ada penilaian selanjutnya, hasil evaluasi atau pembelajaran apa sih secara lisan saja nanti Bapak sampaikan hal-hal itu. Begitu juga, nah ini karena menyingkat waktu perlu kelompok-kelompok sudah Bapak bentuk ya. Kelompok 1 itu Ibu Nur Hasanah, itu Katut Suyase, Gusti Gede Kaler, Katut Melani, Dewa Gede Gita. Itu yang kelompok 1. Kelompok 2 itu tentang anggota kelompoknya Kadek Eprida, Niki Madi Darmike, Sri Wahyuni, Kadek Sudirte. Sedangkan kelompok 3 Gusti Putu Wisme Putra, Kayan Eka Yuli, Niku juga Katut Suardike juga Made Susike. Nah, sekarang yang tadi itu sebelum kita mengaju dengan tugas kelompoknya apa sih? Perlu mungkin dari pembelajaran video tadi ada tidak yang kira-kira akan ditanyakan sedikit atau yang kurang jelas Niki? Nah, silahkan Bapak beri kesempatan sekarang anak-anak untuk menyampaikan atau mempertanyakan apa sih sebenarnya yang akan ditanyakan. Silahkan Bapak kasih waktu 2 menit. Iku, silahkan. Ya, kalaupun tidak ada, kita lanjutkan di dalam tugas kelompok. Jadi tugas kelompok yang berupa
lembaran kerja peserta didik atau LKPD. Nah, di sini mari kita berdiskusi sama-sama ya supaya kita bisa apa sih dan bagaimana. Nah, ini petunjuknya setelah kalian mengetahui apa ajaran Dharma sesungguhnya bersumber dari kitab suci Weda, Seruti maupun Semerti. Yang dijadi garis bawah ya Pak, Seruti dan Semerti. Nah, ini apa sih itu Seruti dan Semerti? Itu yang didiskusikan menurut pandangan tersebut. Teman-teman kalian nanti sekarang kelompoknya gimana? Apa sih Seruti dan Semerti itu? Nah, itu tugas kelompok masing-masing. Kelompok satu mengupas tentang apa sih Weda, Seruti dan Semerti, begitu. Juga kelompok dua apa sih Semerti dan Seruti, juga sama. Kelompok tiga juga begitu. Apa sih sebenarnya? Sehingga akan memunculkan pengertian dapat upah weda itu sendiri, dan karena apa, akarnya itu dari weda itu sendiri. Jadi kalau dipahami supaya lebih jelas, diskusikan kelompok itu tentang semerti dan serutinya itu ya. Kalau sudah terbentuk Bapak sampaikan kelompoknya tadi, silakan Bapak kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan, silakan dikerjakan. Selamat bekerja. Ya, sambil mengerjakan hal ini perlu kita saling sepakati antara anggota kelompok, bagaimana caranya kita mencari ya supaya sama-sama mendapatkan kelompok-kelompok yang bagus. Oh, kelompok A ternyata bagus ini karena apa? Yang dinilai juga itu tentang apa namanya? Bagaimana kerjasamanya itu ya, sambil bekerja ini Bapaknya nyampaikan. Jadi supaya ada kalian mempunyai motivasi semangat. Karena apa? Siapa dapat kelompok yang bagus pasti ada rewardnya kan begitu. Nah, ini. Oke, kalau sudah selesai semua anak-anak? Sudah Pak Guru. Oke, ya. Kalau sudah ya silahkan kelompok mana yang ya pertama untuk menyampaikan apa itu Seruti dan Semerti sesuai dengan kelompoknya silahkan. Saya Pak Guru. Oke, Ibu apa Ketut Melayani ya, ya silahkan Bu Ketut, Bu Ketut Melayani Ketut. Saya mewakili teman-teman di kelompok satu Ya, akan menguraikan tentang Seruti dan Semerti. ya, Nanti kalau gimana-gimana teman-teman yang lain juga nambahkan ya. ya silahkan ini Bu. Ya, kerjasama. Weda Seruti adalah Weda yang diwahyukan langsung kepada para maharesi yang terdiri dari kitab mantra, kitab Brahmana, dan Upanishad. Terus Weda Semerti adalah Weda yang merupakan ingatan atau yang ditulis melalui ingatan yang sering juga disebut dengan Dharma Sastra yang terdiri dari kitab Wedanga dan Upaweda. Kitab Upaweda Ya, kemudian oke, dibagi lagi oke, yang ya. terdiri dari kitab Itihasa, Purana, Arthasastra, Ayurveda, Gandharva Weda, Ya. dan kitab agama. Sedangkan Oke, iya terima Wedanga, kasih Ketut ya. Sudah ini Bapak potong ya. ya Sudah itu itu aja jawabannya Pak mungkin Guru. bisa mewakili teman-teman kelompoknya karena kita terikat waktunya yang sangat terbatas. Bagaimana caranya? Sudah di antara ketiga kelompok ini sudah salah satu kelompok yang mewakili tentang apa itu Semerti dan Seruti. Nah, hal-hal inilah perlu kerjasama karena kita juga terikat dengan waktu. Bapak lanjut kan ini dengan apa? Bagaimana Pak? Dan punya kesempatan yang lain? Ada nanti di lain kesempatan pasti begitu karena ini juga tergesa-gesa waktunya yang kejar-kejaran ini ya. Karena apa? Belnya sudah bunyi, wah kita kurang waktu ini ya. Nah begitu. Nah selanjutnya, Niki, Bapak pingin tahu hasilnya karena setelah kalian semua mendengarkan, memahami, memperhatikan dan mengamati video tadi, pasti ada pengetahuan-pengetahuan yang sudah didapatkan dari hasil pengamatannya. Nah, ini Bapak sampaikan evaluasinya sekarang ya. Seperti pertama, apa yang dimaksud dengan Pak Weda? Silahkan, siapa yang bisa menjawab? Nah, di sini Bapak tanya Gusti Kaler, Tuste. Silahkan Gusti Kaler. Apa itu Pak Weda? Ya, Pak Guru. Nah, kalau menurut saya dari tangkapan tadi, video UPA artinya
dekat, itu secara singkat saja. Weda artinya ilmu pengetahuan suci. Jadi Ya, bagus sekali ya. Nah, nah itu kalau Kak ini Sim. Gusti Wisme, tolong sebutkan 3 bagian daripada Upaweda. Silakan. Waktunya Pak, mohon perhatikan. Ya. Ya, karena sudah ada mewakili tadi, Ya. karena terikat dengan waktu ya. Bapak juga mohon maaf karena waktunya sangat terbatas. Lain kali kita akan mengupas lebih mendalam hal-hal ini sehingga pembelajaran itu bisa kita apa namanya sampaikan lebih bagus lagi karena apa mengingat maksud begitu juga dan refleksi hasil pembelajaran peserta didik materi tentang pengertian paweda dan pembagian paweda. Ya kemungkinan karena terikat dengan waktu ya mungkin kalau bisa hanya satu orang diwakili yang untuk ini silahkan salah satu yang mewakili Dewa Dewa gitu silahkan refleksikan hasil Iya, pelajaran Pak Haris tentang upaweda dan bagi-bagiannya silahkan bagaimana. iya, iya, iya. Terima kasih Pak Guru. Yang Tiang pahami tentang Upaweda itu adalah eh, dekat dengan pengetahuan suci dan bagian-bagiannya itu itihasa, Purana, terus arta Ya, sastra. oke. Itu yang Singkat Tiang padat tahu, jelas. Nggih, ya. Pak Guru. Nggih. Nggih. Terima kasih Dewa Gede sudah niki ya karena kita tidak lupa waktu yang mempertemukan kita, waktu pula yang memisahkan kita. Mari kita tutup sama-sama pertemuan ini dengan mengucapkan para mesanti sama-sama mulai Om Om Santi, Santi, Santi. Santi, 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 Santi. Om Suksema. Nggih.